Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di Nurina Tok Tok. Aduh, senang banget nih. Oke, kita minggu ini masih membahas tentang si playing victim, tapi kita tidak membahas ciri-cirinya karena di episode minggu lalu kita sudah banyak membahas apa dan bagaimana ciri-ciri si orang playing victim itu. Jadi kalau teman-teman punya rekan kerja atau teman kantor, ya sama aja rekan kerja teman kantor ya. Maksudnya teman di lingkungan, di pergaulan, di kampus atau di mana-mana yang ciri-cirinya sama atau mirip dengan yang saya jelasin di episode minggu lalu, berarti teman-temannya kamu itu mana sih ngomongnya? Berarti temannya kamu itu adalah orang yang suka playing victim. Ya, bagaimana ciri-cirinya? Nonton makanya di episode minggu lalu. Ya, kali ini kita nggak bahas lagi tentang ciri-cirinya, tapi kita langsung membahas tentang bagaimana kamu menghadapi mereka. Kalau misalnya kamu punya teman seperti itu, bagaimana menghadapinya? Ya, saya di minggu lalu itu sudah memberikan pengalaman saya bagaimana enggak enaknya punya teman yang playing victim, gitu kan? Ya, bagaimana cara mengatasinya? Jadi orang playing victim itu kan tidak gimana ya? Kalau menurut saya sih susah ditebak ya. Kadang-kadang dia baik, orangnya dia baik gitu. Tapi tiba-tiba kalau misalnya dia mentok ada kesalahan yang dia perbuat, kok tiba-tiba jadi gue yang salah, jadi gue yang ikutan bersalah. Jadi pokoknya kenapa jadi gue yang kena getahnya gitu kan? Padahal saya nggak tahu apa-apa gitu. Yang salah dia, tapi kenapa yang dimarahin jadi gue? Gitu kan. Terus bagaimana dong reaksi kamu, bukan reaksi, bagaimana dong cara kamu menghadapi orang si playing victim ini? Ini nih menarik banget ya. Kita jelasin dulu ya. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah penting untuk menetapkan batasan yang jelas dalam interaksi dengan si playing victim. Ya, jangan biarkan mereka terus-menerus memanfaatkan kebaikan atau simpati Anda. Nah, jadi teman-teman jangan terlalu baik. Boleh baik, boleh. Saya nggak ngajarin untuk jadi judes, untuk jadi tidak menjadi orang baik ya. Boleh baik sama orang lain, boleh. Tapi kalau misalnya kebaikan kamu ternyata disalahgunakan sama orang lain, ya sudah, stop sampai di situ. Jangan terlalu baik sama mereka. Ya, ngajak ngobrol biasa boleh, menyapa boleh. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia mau minta bantuan, minta pertolongan gitu kan, apalagi modusnya hampir sama dengan kisah sebelumnya yang ternyata dia playing victim, dia yang salah tapi saya yang disalahin gitu. Itu kalau menurut saya udahlah menghindar aja deh. Ya, kalau dari cerita saya kemarin itu, jadi si orang ini kalau minta tolong sama saya di di hari-hari yang kemudian itu, saya langsung aduh maaf, saya nggak bisa, ini kerjaan saya juga udah banyak, saya nggak bisa bantuin kamu lagi gitu. Jadi dia juga langsung dia kok nggak mau lagi bantuin aku sih, padahal kan dia kerjaannya bagus. Aku kan waktu itu pernah dapat pujian kan dari kerjaannya dia yang ngerjain kerjaan aku gitu ya. Giliran dapat pujian dia diem-diem aja, giliran salah kita yang disalahin. Ya, jadi tetapkan batasan yang jelas. Dah lah, nggak usah lagi bantuin orang seperti ini. Tapi kalau seperti saya bilang tadi, kalau kamu mau nyapa, sapa aja tiap pagi, selamat pagi, gitu. Gimana hari ini? How are you today? Biasa aja ngobrol. Makan siang kalau misalnya mau ngajak dia boleh. Tapi kalau dia minta bantuan lagi,
mohon maaf, saya nggak bisa, saya sibuk, saya ini, saya itu. Tetapkan batasan yang jelas, ya. Jadi dia paham, saya nggak bisa lagi diganggu untuk masalah kamu. Oke? Yang kedua, menghadapi si playing victim adalah tetap tenang dan rasional, ya. Jangan sampai kamu emosi, jangan sampai kamu emosinya terpancing, gitu. Ya, iya itu kan salahnya Nurina, kan Nurina yang bikin. Loh kenapa jadi salah gue? Nggak bisa begitu, nggak gitu ya. Kita harus tetap tenang, kita harus tetap cool, pertahankan apa wajah cantik kita di depan orang-orang yang menyalahkan kita, padahal bukan salah kita. Ya, kita tetap mainnya cantik aja. Oh ya, oke salah ya, oke sih. Udah gitu aja. Ya, ini membantu supaya kamu tidak terjebak dalam drama yang mereka ciptakan. Nah, kalau misalnya kamu iyahin, kamu lawan gitu. Wah, nanti dia akan bangkit lagi dengan cerita-cerita yang dia karang sendiri. Yang kamu akan makin terjebak dalam situasi drama yang dia ciptakan. Oh, jangan dong, jangan sampai. Lah, masalah dia, kenapa gue yang repot? Kenapa gue yang jadi apa? Terjerumus ke dalam masalah dia? Jangan sampai dong, ya kan? Jadi ya udah, jangan sampai terpancing. Tetap tenang, tetap rasional, tetap main cantik. Wes, gile bener. Ya. Yang ketiga adalah alihkan pembicaraan dari keluhan ke solusi. Ya, langsung tanya apa yang bisa dia lakukan untuk mengubah keadaan dia sendiri dan bagaimana dia bisa mengambil tindakan nyata. Ya kan itu salahnya Nurina yang bikin. Pertama tadi saya ngomong jangan terpancing kalau ada kejadian seperti itu. Terus tanya, "Oh ya udah ini salah, berarti solusinya gimana? Lo harus ngapain? Soalnya ini tugas lo bukan tugas gue." Kalau ini salah, berarti ayo masih ada waktu, lo yang bikin dong. Berarti kan lo yang tahu sendiri kerjaan lo, bukan gue. Gitu. Gue ngerjainnya salah karena ini bukan kerjaan gue. Coba, yuk, lo yang ngerjain. Gitu. Jadi diarahkan ke solusi, jangan diarahkan ke keluhannya dia terus. Gitu. Nggak akan ada habisnya. Ya. Jadi kamu arahkan masalahnya itu ke solusi gitu. Ya, masalah kamu, ini masalah kamu, you fix it yourself. Oke? Okay? Nah, sip. Oke, yang keempat untuk menghadapi si playing victim ini adalah waspada. Waspadalah, waspadalah. Waspadai upaya manipulatifnya, ya. Jangan mudah terbujuk oleh kisah-kisah yang mungkin berlebihan atau tidak sepenuhnya benar. Itu tadi, ya. Udah paling bener deh arahin ke solusi gitu. Jangan diiyahin ceritanya. Oh iya, lu sibuk ya? Oh kasihan dong, lu sibuk banget. Ih maaf ya, gue yang salah. Seneng banget ya digituin. Jangan ya. Itu kamu waspada aja tuh. Ya, jangan terjerumus, itu dia tadi saya bilang, jangan terjerumus ke dalam ceritanya dia yang belum tentu itu benar. Dan itu ya namanya orang cerita, orang sudah terpojok dalam kesalahan, dia akan membela diri. Membela dirinya ngapain? Ya dia akan ngomong aja sesuatu yang bikin tameng mereka gitu loh. Ya, kemungkinan besar tameng yang dia ciptakan itu belum tentu benar. Jadi teman-teman jangan terjerumus ke dalam dramanya dia. Ya. Terus cara menghadapi selanjutnya untuk menghadapi si playing victim ini adalah tawarkan dukungan yang realistis dan konkret. Ya. Hindari memberikan perhatian yang berlebihan atau membenarkan peran korbannya. Gitu.
Tuh, sama kayak tadi menetapkan batasan ya. Jangan memberikan perhatian yang berlebihan. Kalau dia mau cerita tentang masalahnya, ya dengerin aja. Berarti dia percaya sama kita, dia mau menceritakan masalahnya sama kita. Tapi kita responnya jangan berlebihan. Oh gitu ya. Oh, jadi kamu masalahnya begini-begini. Oh, oke. Oke, sabar ya. Udah cukup. Jangan di apa namanya? Jangan diiyahin, jangan dicuekin juga. Jadi tawarkan bantuan, tawarkan dukungan yang realistis. Ya, biarkan dia apa namanya mencerna masalahnya sendiri dan biarkan dia memikirkan bagaimana jalan keluar dari masalahnya sendiri. Kita cuma membantu dia melihat masalah gitu. Tapi yang membereskan masalah adalah dia juga, jangan sampai kita. Gitu ya. Kita tetap waspadalah. Kita tetap waspada sambil menawarkan bantuan. Jadi bantuannya jangan sampai mendetail gitu maksudnya. Oke? Nah, selanjutnya adalah dorong orang ini untuk mengakui tanggung jawabnya dalam situasi yang dihadapi. Oke, ini ada kejadian kayak gini, tanggung jawab kamu bagaimana? Gitu. Jadi kalau misalnya ada kejadian kayak gini, kan kamu kan yang pinter nih. Ini kan apa namanya? Eh, tugas kamu nih. Ya kan tanggung jawab kamu di sini. Gitu. Terus udah gitu apa tanggung jawab kamu untuk membereskan masalah ini bagaimana? Ya kamu pasti pinter deh, kamu pasti tahu deh. Dorong mereka gitu ya. Kamu pasti pintar. Jadi kalau supaya ini tidak terjadi lagi bagaimana selanjutnya? Yuk kamu pasti bisa deh. Ya, kamu pasti bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi saat ini. Ya. Nah, itu kalau kamu memberikan dorongan seperti itu artinya kamu memberikan bantuan pada dia untuk melihat bahwa mereka juga punya kendali. Nah, mereka punya kendali atas masalahnya dia sendiri. Gitu. Jadi jangan sampai next time-nya dia punya masalah, dia merasa tidak punya kendali atas masalah itu dan langsung menunjuk orang lain, menunjuk kesalahan orang lain seperti yang terjadi pada saat ini. Sebenarnya kasihan ya orang-orang playing victim itu ya. Dia tidak punya rasa percaya diri gitu kan. Pokoknya kalau ada yang salah bukan salah gue aja. Padahal dia yang biang salahnya tuh dia gitu. Ya. Kalau teman-teman jangan seperti itu ya. Itu ngerepotin ya, orang lain akan bisa menjauh dari kamu. Ya, tapi kalau kamu punya teman yang seperti itu, yang playing victim seperti itu, nah ini ya terapkan dari omongan saya yang pertama dari awal video ini sampai yang keenam ini ya. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, cara menghadapi si playing victim adalah pastikan kamu menjaga your mental health, kesehatan mental kamu dan emosional kamu sendiri, karena berurusan dengan orang playing victim itu bisa sangat melelahkan dan menguras energi. Nah itu tadi, kalau kamu berurusan dengan playing victim, kasih batasan, bantu sebisa kamu. Jangan bantu berlebihan, ya kan tadi saya udah bilang. Karena apa? Karena kamu harus menjaga kesehatan mental kamu sendiri. Ya, ingat-ingat orang dengan victim mentality seperti itu dia akan terus-menerus menjadi korban. Dan kamu kalau nggak kalau terbawa arusnya, kamu akan energi kamu akan terus cerahkan terus ke orang ini. Dan itu sangat melelahkan dan sangat menguras energi. Ya, ingat-ingat bahwa kamu juga punya kesehatan mental. Kamu juga punya mental health. Ya, jangan terlalu ngurusin orang lain yang sebenarnya nggak perlu diurusin sih sebenarnya ya. Kan dia bisa mengurus dirinya sendiri. Ya, itu makanya kamu harus menetapkan batasan dari awal.
Ya, bukan berarti kamu menjauhi dia, bukan berarti kamu memusuhi dia. Biasa aja, hubungannya biasa aja. Kalau ketemu say hi, say hello gitu. Tapi tidak terlibat terlalu dalam. Kalau misalnya dicerita ya udah dengerin. Atau kalau kamu nggak mau dengerin nggak apa-apa. Aduh maaf ya, gue lagi sibuk. Kalau mau cerita nanti aja ya. Gitu. Pasti dia akan langsung, baiklah. Gitu. Ya, pasti dia akan langsung tahu bahwa kamu lagi tidak mau mendengarkan ceritanya dia. Gitu ya. Nih, sebagai penutup, saya akan bacain konklusi kita atau kesimpulan kita pada episode minggu ini. Menghadapi orang yang dengan victim mentality ini, itu pasti memerlukan kesabaran, ketegasan, dan keterampilan berkomunikasi yang baik. Ya, dengan menetapkan batasan, nah tadi yang kita udah bahas kan, terus menetapkan pada solusi atau mengarahkan pada solusi, ya, dan tetap rasional, kamu bisa menjaga hubungan tetap sehat dan tidak terjebak dalam drama yang dia ciptakan. Ya, ingat-ingat untuk selalu menjaga kesehatan mental sendiri. Jangan terlalu jauh tuh, balik lagi omongan saya. Jangan terlalu jauh membantu dia. Ya. Dan kalau perlu carikan dukungan selain kamu mencari dukungan buat dia, mencari bantuan untuk dia, kamu juga harus mencari bantuan untuk diri kamu sendiri supaya mental kamu tetap bagus, ya. Kondisi kesehatan mental kamu tetap bagus. Oke? Dan iya, sudah demikian catatan saya sudah habis. Jadi teman-teman, mudah-mudahan kalau misalnya teman-teman punya teman seperti itu, ya, mudah-mudahan kamu bisa mengatasinya, bisa menghadapinya, terus bisa ya udah bisa menghadapinya dan tidak terlibat lagi dalam drama yang dia ciptakan. Oke, baiklah. Sudah segitu dulu Nurina Tok pada malam. Kok malam? Terserah deh, mau malam boleh. Kalau kamu lagi nontonnya malam ya malam. Kalau kamu mau nontonnya pagi ya kita berakhir dulu pada pagi ini ya. Kalau nontonnya siang ya udah berakhir dulu pada siang ini. Ya, jangan lupa tonton terus Nurina Tok setiap Senin jam 5.25 akan ada video baru, video panjang yang baru seperti ini. Dan tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu akan insya Allah akan selalu ada video-video short yang baru yang saya upload untuk teman-teman semua. Jam berapa sih video shortnya saya upload? Sama juga jam 5.25 ya. Jadi setiap hari teman-teman akan bisa menonton bahasan saya. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman punya bahasan yang lain, punya sesuatu topik yang mau kita bahas, emang mau saya bahas, boleh. Bisa tulis di komen, bisa di DM saya di Instagram @Nurina Miriam ya. Insya Allah saya akan riset dan akan melakukan dan akan presentasikan ke teman-teman. Baiklah, cukup sekian untuk episode minggu ini. Insya Allah kita bertemu di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Thank you for watching Nurina Talk Talk.